Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati, NIM 858283498, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kelas 1 semester 2, tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran terpadu DSD Universitas Terbuka Banjarmasin. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SDN Teluk Ireng 1 Banjarmasin, kelas 1 semester 2, tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, tema 7. Subtema benda hidup dan tak hidup di sekitarku, subtema 1. Muatan terpadu bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti: 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. B. Kompetensi dasar. Muatan bahasa Indonesia 3.6, menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek atau berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. SBDP 3.2, mengenal elemen musik melalui lagu. Muatan PKN yaitu 3.1, mengenal simbol sila-sila Pancasila dan dalam lambang negara Garuda Pancasila. C. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. 2. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktekkan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. 3. Setelah membaca teks lagu, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. 4. Setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. 5. Melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. D. Materi. 1. Siswa dapat membedakan dan mempraktekkan panjang pendek bunyi lagu. 2. Siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda hidup dan tak hidup. 3. Siswa dapat mengamati gambar lambang negara Pancasila. 4. Siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. 5. Siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila. Pendekatan dan metode. Pendekatan saintifik, strategi kooperatif learning, teknik example non-example, metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. F. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Menyanyikan salah satu lagu wajib dan atau nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit. Materi non-pelajaran seperti 1. Tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi, mengulas sedikit materi yang telah disampaikan hari sebelumnya. Guru mengulas tugas belajar di rumah bersama orang tua yang telah dilakukan, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti: ayo bernyanyi. Mendengarkan guru menyanyikan lagu Topi Saya Bundar.
Siswa mengidentifikasi perbedaan panjang bunyi dari lagu yang diperdengarkan. Siswa mengamati guru yang memberikan contoh cara menyanyi lagu Topi Saya Bundar. Siswa berlatih menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Siswa memperhatikan tanda yang ada pada lirik lagu. Siswa membaca kembali teks lagu dan teks tentang benda hidup dan benda tak hidup. Siswa berdiskusi benda yang disebutkan dalam teks lagu. Selanjutnya menentukan termasuk benda hidup atau tak hidup. Siswa berdiskusi tentang benda lain yang memiliki kesamaan dengan topik, baik kesamaan fungsi ataupun kesamaan ciri. Ayo berlatih. Setelah mengenal perbedaan benda hidup dan tak hidup, siswa mengamati berbagai benda yang ada di sekitar. Kemudian siswa mengelompokkan ke dalam benda hidup dan tak hidup. Siswa mengamati berbagai gambar benda, lalu menggunting dan menempel pada tempat yang tersedia. Siswa mengidentifikasi keberadaan benda di kelas sesuai daftar yang diberikan. Siswa melengkapi kalimat sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, papan tulis termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak sendiri. Teman termasuk benda hidup karena dapat bergerak sendiri. Alasan yang diberikan siswa dapat beragam sesuai tingkat pemahaman siswa. Alasan dapat dibenarkan jika sesuai dan logis. Ayo mengamati. Salah satu benda yang ada di kelas adalah lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila memiliki 5 sila dengan bunyi dan lambang masing-masing. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai tambahan, bisa juga dilakukan kegiatan lomba menundukkan atau menyusun gambar lambang negara Pancasila. Ayo berlatih. Siswa mengamati contoh mendeklamasikan sila keempat. Siswa mendeklamasikan bunyi sila keempat secara bergantian. Kegiatan penutup. 1. Guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi hari itu. Dalam kegiatan refleksi, guru memberikan beberapa pertanyaan. 2. Pertanyaan yang diajukan guru pada kegiatan refleksi dapat dijawab siswa secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menulis jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki sebuah buku tulis khusus untuk refleksi. 3. Kegiatan kelas diakhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa petugas piket. 4. Guru menyampaikan tugas di rumah kerjasama dengan orang tua. Siswa menyelesaikan tugas rumah sendiri dengan bimbingan orang tua. 5. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. 6. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. G. Penilaian. 1. Penilaian sikap. A. Lembar observasi penilaian sikap spiritual. B. Lembar observasi penilaian sikap sosial. Penilaian pengetahuan. Tes tertulis. Skor. Mengisi titik-titik sesuai dengan pernyataan yang benar. Jumlah soal 2 buah. Skor maksimal 100. Skor setiap jawaban 50. Kunci jawaban bisa beragam sesuai pemahaman siswa. Contoh, papan tulis termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak sendiri. Kucing termasuk benda hidup karena dapat bergerak sendiri. Pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup. Jumlah soal 10 buah. Skor maksimal 100. Penilaian keterampilan. Penilaian untuk kerja. Rubrik penilaian menyanyi untuk membedakan panjang dan pendek bunyi. Yang kedua, rubrik penilaian mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila. Sumber dan media. 1. Media pembelajaran SD MI untuk kelas 1 dari STI Media. Kedua, melihat langsung ke lapangan. Ketiga, video dari youtube.com. Keempat, buku siswa. Buku pedoman guru dan buku siswa tema 7 kelas 1. Media untuk menempel berbagai gambar benda hidup dan tak hidup. Media PPKN
menyebutkan lambang negara dan menyebutkan dari bunyi sila keempat.